Halo semuanya, selamat datang di vlog hari ini. Jadi kali ini gue pengen lanjutin servis yang kemarin itu, yang tentang knalpot, habis itu cas aki, terus juga gas gua yang ada sedikit gap. Nah ini pengen gua selesaiin. Terus juga gua pengen atur ketegangan rantai karena rantai gua kan kemarin itu ngunci tuh yang pas main di FedEx. Nah, habis kekunci itu mungkin dia agak sedikit memanjang karena kan pasti memuai lah itu si rantai yang udah kekunci pas kemarin malam itu. Nah, makanya pengen agak gue tarik sedikit ban belakangnya supaya rantainya nggak kendor-kendor banget cuy. Di video kali ini gue juga akan nerangin kayak gimana sih cara pemasangan karbu PE28 kalau di motor yang baru pasang karbu PE gitu. Apanya sih yang harus dipotong-potong dari kabel gasnya, nanti gue akan kasih tahu juga tentang hal itu. Jadi tonton terus videonya dan jangan di skip. Pertama-tama yang pengen gue lakuin adalah gue pengen ini sih wiring dulu, wiring kabel-kabel gue yang udah nggak jelas bentuknya tuh. Kayak contohnya nih kabel-kabel body ini pengen gue kabel tis, gue pengen gue ikat ke rangka supaya kalau gue bongkar karburator si selang bensin nggak nabrak-nabrak sama si kabelnya cuy. Terus baru nanti yang kedua gue akan bongkar si ininya nih, skepnya, supaya gasnya juga enak biar nggak ada gap lagi. Nah, yang dimaksud gas ada gapnya itu kayak gini nih cuy. Tuh, ini kendor kayak gini, gue nggak suka banget feelnya di tangan gue. Jadi nanti gue pengen bikin ulang si bandul tali gasnya. Terus nanti yang terakhir baru ngencengin rantai. Oh ya, by the way ini saritem bodinya lagi gue lepas karena kemarin habis gue bersihin rangka-rangkanya, jadi ya kayak begini keadaannya. Terus juga ternyata tuh kemarin yang pas video ram air intake itu gue salah nyucinya cuy. Harusnya gue nyuci cuman pakai sabun. Nah di video itu tuh gue cuci pakai pakai bensin. Jadi ram air intake-nya itu yang sebelah mana ya? Yang sebelah kanan deh kalau nggak salah. Yang sebelah kanan itu lemes banget, jadinya udah nggak bisa dipasang. Kemungkinan nanti gua akan beli ram air intake baru di toko material. Nanti bakal gua pasang ulang gitu. Ya intinya kalau kalian udah pasang ram air intake, nyucinya jangan pakai bensin soalnya bahannya bisa rusak kalau pakai bensin. Oke, jadi sekarang gue pengen lepas bandul si tali gasnya. Nah, ini tuh caranya tinggal diangkat pernya nih. Terus abis itu, ini kan ada tali gasnya nih. Terus ada klipnya tuh warna hitam. Nah itu mesti dikebawahin dulu, dicongkel. Kok nggak mau sih? Nah, tuh kayak gitu. Terus diambil sama klip-klipnya nih yang warna hitam. Terus itu baru dicopot. Nah ini model bandulnya kayak gini. Nah ini bandulnya nih, ini udah ngegeser sedikit tuh karena mungkin lemnya nggak terlalu kuat-kuat banget, terus sama bandulnya juga kecilan. Nanti gue bikin agak sedikit panjang dan besar gitu. Aduh mental lagi. Ini adalah contoh bandul yang gue pasang di saritem. Ini udah agak, nah ini udah melar-melar sedikit nih, nanti pengen gue bakar dulu. Terus ini skepnya, jarumnya gue masih pakai standar, belum gua ganti-ganti. Terus ini pernya juga masih standar. Ini klip nanti buat masukin si tali gasnya. Sekarang bandul ini pengen gue bakar. Nah berhubung gua nggak ngerokok dan gua nggak punya korek, terus gua adanya kayak begini ya, mohon maaf dah, emang agak lebay nih gua ngebakarnya. Jadi ya udah langsung aja pengen gue bakar. Jadi mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa.
Tuh kayak gitu, itu ngerusak ngerusak si bandul lamanya dulu, nanti baru dipasang lagi. Nah ini udah bersih, ya Allah copot. Nah ini udah bersih nih contohnya kayak gini. Jadi harus dibakar dulu bandul yang lama, terus habis itu dibersihin pakai tisu, baru nanti dipasang pakai benang yang baru. Nah habis dipasang benang yang baru, ntar habis itu dilem pakai lem Korea nih, Epotech gitu cuy. Oh ya ini juga gue hampir lupa nih nerangin ini nih. Ini juga caranya memasang karbu PE buat kalian yang masih awam tentang karburator PE. Cara pemasangannya kayak gini, mau PE mau PWK. Kalau PWL gue nggak tahu, kayaknya sama juga. Terus PWK Airstrike juga kayaknya sama sih, kayak gini juga modelannya. Bahkan mungkin Electron juga, ya dia modelnya bandul kayak gini. Ya pemasangannya kayak gini. Jadi kan kalau misalkan gas Satria Evo itu kan di sininya udah ada kayak bandulan gitu. Nah itu harus dipotong dulu, dipotong pakai tang, terus habis itu dibikin seperti ini. Nah yang atasnya ini juga kalian harus sesuaiin cuy. Jadi biar dia rapi dan juga bisa masuk ke dalam sini nih. Ini sengaja gue pasang karet supaya biar keren aja sih, biar rapi gitu. Itu juga kalian harus sesuaiin dengan cara motong ininya, pakai tang bisa, atau pakai apa ya, pakai gerinda juga bisa biar kalau mau cepet. Oke, jadi langsung aja pengen gue pasang nih si benang, pengen gue iket-iket, abis itu gue lem. Nah ini udah selesai, cukup segini aja. Kalau nanti dipasang masih ada gapnya, ya udah pasti dinaikin lagi sedikit gitu supaya nanti nggak ada gapnya. Terus kalau udah kayak gini, ini tinggal dilem pakai lem Korea. Ini lem Koreanya masih baru, belum gue buka. Ini kamera agak gue jauhin sedikit karena gue takut kena kamera sih sebenarnya. Kalau lem-lem kayak gini tuh bahaya banget, kena lensa, waduh bisa ambiar cuy GoPro-nya. Terus tinggal dikasih lem. Tuh dia ada asap-asapnya gitu. Terus habis itu ini kan sisi yang atasnya diputar, kasih sisi yang bawahnya juga, jadi biar rata cuy. Nah sambil nungguin lemnya kering, gua pengen langsung ngencengin rantai di bagian belakang ini. Oke, jadi ini udah kering nih si tali gasnya. Sekarang gue pengen pasang ke skepnya cuy. Jadi pasti dulu pasang pernya, habis dipasang pernya, pasang klipnya nih yang warna hitam. Oke, ini bentukannya nih kayak gini. Dia udah kepasang, pernya juga udah masuk ke dalam situ. Terus bandulnya juga, ini bisa kalian lihat tuh, agak sedikit keluar. Gue sih sukanya kayak gini kalau bikin bandul bandul gas, tali gas. Sekarang tinggal nyocokin ke ininya nih, ke gas di bagian tangannya, masih longgar apa enggak.
Udah kepasang nih skepnya ke dalam karburator. Terus sekarang gue pengen cobain filling gasnya cuy. Nah ini tuh kayak udah nggak ada gap lagi nih cuy. Jadi kalau udah digini-giniin tuh udah nggak kayak tadi, udah nggak kayak ada jarak gitu. Nah ini sih sebenarnya yang gue pengenin tuh kayak gini. Sekarang gue pengen nyalain. Sudah selesai si kabel gasnya. Terus juga rantai udah gua kencengin. Terus si ini nih, siapa nih namanya nih? Siapa nih namanya nggak tuh? Kabel kabel-kabel juga udah gua kabel tis supaya lebih rapi. Gue mau kasih sedikit apa ya, tips sih, tips atau kelebihan juga bisa dibilang tentang kabel gas yang nggak ada gapnya, nggak ada jaraknya. Jadi tuh kenapa gue lebih suka filling di bagian kabel gas yang nggak ada gapnya, karena menurut gua kalau misalkan ada gapnya itu ketika lepas gas, apalagi belok ke kanan ya, itu agak lebih sedikit kagok cuy. Nah kalau gua itu biasa dulu karena kebiasaan juga kali ya, gua tuh nggak pernah nyeting kabel gas kayak kendor-kendor ada gapnya gitu, gua nggak suka. Makanya kayak kalau misalkan keluar tikungan mau digas gitu kayak ada gap itu kayak kepleset gitu tangan. Nah positifnya kalau misalkan kabel gas rapat, nggak ada jarak di antara buka-bukaan gas, itu lebih enak feelnya ketika keluar tikungan gitu. Itu lebih menurut gue lebih aman sih, karena kan kalau misalkan kita nutup gas ada sedikit gap gitu, itu bikin kagok. Kalau gue pribadi gitu ya, menurut gue itu bikin kagok. Nah kalau misalkan gasnya kayak nggak ada gapnya, bener-bener padat nih kayak gini, itu lebih enak cuy kalau keluar tikungan, bisa ngerasain feel buka-bukaan gasnya tuh lebih apa ya, lebih dapat gitu loh. Oke, makasih banyak yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gua. Gue Bani Ramadhani, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.